DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk maju kembali dalam Pilkada tahun 2017 mendatang. Partai Nasdem optimis Ahok mampu memenangkan kontestasi Pilgub 2017 hingga Ahok kembali terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2021. Meski pelaksanaan Pilgub masih akan digelar tahun depan, Ahok secara resmi telah mendapat dukungan politik dari Partai Nasdem. Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh pengurus Nasdem DPD DKI Jakarta pagi tadi. Koordinator Wilayah Partai Nasdem DKI Jakarta Victor Laiskodat menyatakan sosok Ahok masih dibutuhkan untuk memimpin ibu kota. Ahok dinilai berwibawa, berani dan tegas sehingga mampu membangun kota Jakarta menuju yang lebih baik. Kepada Kakak Victor untuk menyampaikan kabar gembira. Kami dari DPP Partai Nasdem, Tim 7 dan Ketua Umum serta Sekjen memutuskan untuk mencalonkan Saudara Ahok menjadi calon Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017 dan 2022. Lalu apa alasan Partai Nasdem mendukung Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami Anissa Kartabrata yang akan melaporkan lebih lanjut tentang hal ini dari gedung DPP Partai Nasdem di Gondang Dia. Anissa, seperti apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh Partai Nasdem terhadap Ahok untuk maju dalam Pilkada Gubernur DKI tahun depan? Ya, Elvita, secara resmi hari ini memang Partai Nasdem mengemukakan untuk mendukung Selamat siang, Bang. Bang, ini alasan Nasdem untuk memilih Ahok atau mencalonkan Ahok kembali di Pilkada DKI 2017 ini apa? Ya, kami dari tim Pilkada Pusat sudah melakukan satu kajian dengan kita melihat apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta terkait dengan sosok kepemimpinan di DKI Jakarta. Dan ternyata saat ini masyarakat DKI Jakarta membutuhkan sosok seperti Ahok, ya. Di tengah-tengah masih banyaknya kesemrawutan, masih banyaknya ketidakdisiplinan, masih banyaknya pembenahan mengenai birokrasi. Nah, itu ternyata harapan masyarakat adalah sosok gubernur yang seperti Ahok ini. Ya, dengan kajian yang kita lakukan itu, maka akhirnya saat ini kita putuskan bahwa Nasdem mendukung Ahok sebagai calon gubernur untuk 2017. Bang, ini kan ada beberapa Ahok ini dinilai sebagai sosok yang kontroversial gitu dengan gaya kepemimpinan yang keras gitu. Tanggapan Nasdem seperti apa? Ya, memang ada kelebihan dan ada kekurangan yang dimiliki oleh Ahok, ya. Tentu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tapi sekali lagi kalau kita bicara soal kebutuhan saat ini, yang mungkin saja berbeda jika kita bicara 10 tahun, 20 tahun mendatang. Saat ini yang dibutuhkan adalah seperti Ahok, ya. Oleh karena itulah maka kita sudah sangat yakin bahwa Jakarta akan bisa lebih baik lagi kalau terus kepemimpinan dilanjutkan oleh Ahok. Menanggapi beberapa calon yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai penantang Ahok, ini gimana melihatnya Nasdem? Ya, bagi Nasdem semakin banyak orang baik yang ingin maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka itu semakin bagus, ya. Buat kita tidak ada masalah seberapa banyak yang akan mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon gubernur, itu buat kita baik-baik saja, ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana semua pihak yang berkeinginan untuk memimpin gubernur DKI Jakarta ini yang jadikan tolak ukurnya adalah apa yang bisa diperbuat bagi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itulah yang harus dijadikan tolak ukur bagi orang-orang yang ingin maju sebagai calon gubernur, tidak hanya memikirkan hanya persoalan kekuasaan semata. Dan Ahok sudah kita lihat sebagai orang yang buat dia hal-hal lain tidak penting. Yang paling penting sekarang bagaimana saya berbuat yang terbaik buat DKI Jakarta dan masyarakat DKI Jakarta. Dan itulah yang kita akhirnya jadikan alasan bagi kita untuk memberikan dukungan kepada Ahok. Sebelum Partai Nasdem ini akhirnya resmi mengemukakan untuk mendukung Ahok, ada relawan atau teman Ahok ini yang mendukung Ahok lewat jalur independen gitu. Tanggapannya seperti apa? Ya, buat kita tidak masalah Ahok akan maju melalui jalur partai ataupun jalur independen.
Yang penting adalah bagaimana kita memenangkan Ahok. Jadi Partai Nasdem dalam memberikan dukungannya bukan semata menjadi partai pengusung dari Ahok saja, tapi bagaimana kemudian memenangkan Ahok. Oleh karena itulah maka buat kita terserah Ahok nanti pilihannya seperti apa, ya. Kalau ingin maju melewati jalur partai, maka kita akan ajak partai-partai lain untuk bersama-sama kita memberikan usungan kepada Ahok. Jika ingin maju sebagai jalur perseorangan atau independen, maka kita pun juga siap bekerja sama dengan pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan dukungan kepada Ahok, seperti teman Ahok dan sebagainya yang sudah mengumpulkan KTP dan seterusnya, kita juga sudah siapkan. Dan tadi juga sudah diinstruksikan kepada seluruh jajaran struktur Partai Nasdem di DKI Jakarta untuk mulai bergerak sekarang, melakukan komunikasi politik, melakukan berbagai hal dalam rangka wujud dari dukungan kita kepada Ahok. Jadi buat kita tidak ada masalah. Semakin banyak pendukungnya, mau itu partai, mau itu publik, masyarakat, itu semakin baik bagi keinginan kita agar Ahok bisa memimpin DKI Jakarta kembali. Terakhir nih Bang, jadi ini Partai Nasdem hanya mengusung Ahok sebagai Cagup DKI 2017 mendatang, dan juga ini Partai Nasdem membuka peluang untuk partai-partai lain mengusung Ahok juga gitu ya? Betul, Partai Nasdem mengusulkan hanya satu nama, Ahok untuk sebagai calon gubernur DKI Jakarta, ya. Dan kita tidak memberikan syarat apapun kepada Ahok terkait dengan dukungan kita. Untuk masalah Wagub, siapapun nanti yang akan menjadi Wagub juga tidak ada masalah buat kita. Dan kita juga sadar bahwa ketika kita ingin maju dalam kontestasi pilkada, itu harus kita lakukan bersama-sama, bergotong royong, tidak bisa sendiri saja. Oleh karena itulah Partai Nasdem sangat terbuka bagi siapapun, mau partai, mau kelompok, mau publik, atau siapapun itu, kita berada dalam satu gerbong untuk membantu pemenangan Ahok dalam pilkada 2017 mendatang. Baik, terima kasih banyak Bang Taufik. Baik. Dan Alvita, demikian perbincangan saya dengan Taufik Basari, dan kita lihat apakah memang Ahok akan kembali terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mendatang. Alvita, kembali ke studio. Ya, Anissa Kartabrata. Terima kasih Anissa untuk laporannya. Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar dokter RSCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di poli tes kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut. Itu pakaian Jessica, Bu. Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut. Minggu depan insya Allah kami upayakan untuk diserahkan tahap pertama ke JPU. 4 tersangka
Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat untuk normalisasi kawasan tepi Sungai Angke. Saat ditemui di Balai Kota, Ahok menegaskan akan membongkar kawasan lokalisasi Kalijodo setelah Wali Kota Jakarta Barat dan Jakarta Utara mengeluarkan surat peringatan penggusuran bangunan kategori 3 kepada warga. Ahok mengaku tidak takut dengan ancaman preman yang akan melawan balik jika rencana penggusuran ini dilakukan. Ahok ingin menertibkan wilayah Kalijodo kembali menjadi ruang terbuka hijau di Jakarta. Untuk mengantisipasi adanya perlawanan dari warga saat pembongkaran, Ahok akan meminta bantuan kepolisian untuk mengirimkan 1.000 pasukan bersenjata lengkap. Saya minta kasih SP1 dulu, SP2, SP3, baru SPB. Nah, itu maksudnya SPB pasti kita akan minta bantuan polisi dan tentara. Saya nggak tahu, itu urusan wali kota. Ya mana ada sih negara kalah sama preman. Tapi berkali-kali penertiban Kapolsek sering ditodong pistol gitu Pak. Terus iya, jangan 1-2 orang. Datangnya pasukan dong. Kalau dia ada 1.000, kita kirim 1.000 brimob. Senjata lengkap kok.